Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 11 mata kuliah konseling lintas budaya. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami di mana kami mengkaji tentang etika konseling lintas budaya. Sebelumnya, kami sebagai anggota kelompok, perkenalkan saya Yolanda Amarta dengan NIM PM 2202060050 dan rekan saya Yohana Francisca Sabagalet dengan NIM PM 2202060049 dan dosen pengampu kami yaitu Bapak Moridianto MPD. Poin A. Konsep etika konseling lintas budaya. Etika juga dapat disebut dengan normatif, dikarenakan mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, adanya penyebutan bahwa etika ini merupakan bagian dari moral. Dapat kita pahami bahwa etika adalah ilmu yang mencari keserasian perbuatan dengan dasar sedalam-dalamnya yang mungkin diperoleh oleh nalar manusia. Menurut KBBI, filsafat etika adalah ilmu yang mengenai apa yang dipandang baik dan apa yang dipandang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Sekumpulan azas dan nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai tentang benar dan salahnya yang dapat diperoleh oleh suatu kelompok masyarakat. Menurut KBBI, filsafat etika adalah ilmu yang mengenai apa yang dipandang baik dan apa yang dipandang buruk. Jadi, menurut pandangan John, dalam Faiz tahun 2018, terdapat 4 etika penting dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu profesional responsibility, yaitu persyaratan bahwa selama proses konseling, seorang konselor bertanggung jawab untuk kliennya dan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu confidentiality, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Konselor berkewajiban untuk merahasiakan semua informasi klien sesuai dengan prinsip kerahasiaan yang mendasari layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu conveying relevant information to the person in counseling, yaitu ketika klien memiliki hak dan mengetahui tentang proses konseling dan kualifikasinya. Konselor biasanya selama tahap peralihan dalam layanan bimbingan dan konseling ini selalu mengarahkan kliennya. Yang keempat yaitu the counselor influence counselor, memiliki pengetahuan besar dalam konseling. Oleh karena itu, ada berbagai hal yang harus diperoleh oleh seorang konselor yang mampu berpikir dengan efektif. Poin B. Etika konseling lintas budaya. Menciptakan konseling yang kondusif dalam konteks lintas budaya dan agama, ada baiknya konselor selaku sebagai pemberi layanan untuk tetap mengevaluasi diri dengan mengintegrasikan pada kode etik konseling yang berlaku. Pemahaman yang utuh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam konteks konseling lintas budaya dan agama seperti diskriminasi atau perbedaan perlakuan dan pemaksaan nilai-nilai konselor pada konseli merupakan suatu keharusan. Laju perubahan dan peningkatan masyarakat multikultural menuntut konselor untuk lebih responsif. Proses konseling dalam konteks lintas budaya sangat rawan terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling berjalan tidak efektif. Maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya dan mengapresiasi diversitas budaya dan memiliki keterampilan yang responsif secara kultural. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa tingkah laku tidak etis yang paling sering terjadi dalam konseling sebagai berikut. A. Pelanggaran kepercayaan. B. Melampaui tingkat kompetensi profesional seorang konselor. C. Kelalaian dalam praktik. D. Mengklaim keahlian yang tidak dimiliki. E. Memaksakan nilai-nilai konselor pada klien. F. Membuat klien bergantung. G. Melakukan aktivitas seksual dengan klien. H. Konflik kepentingan seperti hubungan ganda.
yaitu peran konselor bercampur dengan hubungan lainnya, baik hubungan pribadi atau hubungan profesional. I. Persetujuan finansial yang kurang jelas seperti mengenakan bayaran tambahan. J. Pengiklanan yang tidak pantas. K. Plagiaris. Dari materi kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa kita sebagai calon konselor harus mampu menjaga etika dalam proses konseling, karena semua itu akan membuat orang percaya bahwa kita mampu bekerja dengan profesional, sehingga tidak membuat citra konselor buruk hanya karena tindakan kita sebagai seorang konselor yang tidak mampu memperlakukan klien dengan baik.